Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama gue Ibon. Dan ini kawan dekat gue, kawan sejati gue. Siapa tuh buat ini? Oke. Sini kami ingin menceritakan beberapa kisah lalu ya, atau masa-masa lalu kami yang udah pernah kami alami, dan itu semua bertemakan kebersamaan. Tapi sebelumnya kita belum bercerita ini, kita mau ngasih imbauan atau ngasih semangat juga ya buat kita semua, gua, dia, atau lu semua ya kan, kalian semua yang di rumah di musim corona ini ya kan, kita semua harus hidup sehat, kita semua harus hidup positif, kita sering olahraga, tetap bekerja, berusaha, berdoa itu harus, dan kalian gak usah takut, asal kalian hidup sehat, insya Allah semua gak akan kena ya kan? Nah, dengan tiganya ikutin program pemerintah, kemana-mana pakai masker, pakai sarung tangan, dan gak usah keluar-keluar lah kalau misalnya nggak ada keperluan yang hangat ya kan, atau kebutuhan yang penting buat keluarga atau buat diri sendiri ya kan. Jadi ya sekarang atau pemerintah diikutin aja, karena kalau kita melanggar yang akan kena kita sendiri ya. Oke, sebelum gue lanjut nih kita berdua, nah, kalian santai-santai, hashtag aja ya kan, santai sambil apapun santai. Oke, lanjut. Jadi intinya dari gua video ini, gua mau bercerita ya, tentang apa yang tadi udah dijelasin dari awal mulai gua permukaan ya. Cerita ini sebenarnya cerita yang udah kita alamin ya. Jadi dari zaman kita masih polos nih, gua masih belum tahu namanya dunia jalanan, gua belum tahu namanya dunia tato, gua belum tahu dunia obat-obatan, belum tahu dunia minuman, sampai gua kira berjemput di sana. Ya sebenarnya sih awalnya dari semua itu udah pergaulan, saudara. Pergaulan itu membentuk karakter kita semua. Gimana lu bergaul akan membentuk karakter lo. Lu bergaul dengan api, lu akan kena api. Lu bergaul dengan air, lu akan kena air. Dan kenapa gue pilih bergaul dengan dunia jalanan? Gue lebih memilih dari banyak kata orang yang gitu dari gue. Gue lebih pilih muda di masa gue, bandel di masa gue muda, daripada gue akan bandel di masa gue tua. Karena dalam arti apa ya, di masa tua nanti gue bakal banyak punya cerita buat anak cucu gue bakal punya cerita yang apa udah gue alamin sama gue hidup di dunia ini, dan kenyataan udah gue alamin, dan saat ini gue mau coba jadi lebih baik lagi. Nah sekarang gue pengennya kita mulai dari gue masih polos ya. Dulu gue masih jadi anak komplek, gue masih putih, gue belum piercingan, belum tatoan, gue masih oke lah, nggak kayak sekarang, walaupun sekarang masih cool ya. Sorry. Jadi dulu gue bermain nih, bergaul sama sini ya kan, sampai kira gue bertemu, ini gue belum dapat cerita ya, belum dapat ketemu banyak karakter dari peran manusia masing-masing, atau teman seperti apa. Jadi sebenarnya sih intinya di pribadi gue ini gue orang yang baik. Di pribadi gue ini gue selalu menanamkan kebersamaan buat entah kawan-kawan, entah saudara, entah semua orang, sama manusia deh. Gue selalu tanamkan kebersamaan, gue selalu tanamkan rasa baik sama manusia, apalagi sama kawan ya. Nah di situ gue mendapatkan perilaku yang kira-kira menurut gue itu nggak baik buat gue. Sampai ada satu insiden ya, yang insiden itu dimana gue ngerasa dibully atau dibedakan daripada yang lain. Gue ngelawan dong, gue berontak ya. Di situ gue masih cemen. Gue pernah dikeroyok ya. Itu gue dikeroyok karena gue masih benar cemen dah. Gue masih belum tahu banyak teman ya. Tapi dari situ gue ambil pelajaran. Dari situ gue langsung berpikir untuk gimana caranya gue cari seluruh teman di dunia ini, sampai gue lari ke dunia pang atau ke dunia jalanan ya. Bahkan gue tuh dari ngamen, tidur di terminal, kenal minuman, kenal di tato tuh semua, sampai gue harus lakuin. Buat apa? Buat kebersamaan gue ke mereka, buat rasa respect gue ke mereka, buat rasa kepedulian kita semua dah nanya. Intinya gue selalu mau jadi orang baik ke
mereka, dan lu juga harus jadi orang baik ke semuanya, bahkan ke makhluk hidup ya. Bahkan ke alam semesta ini, kalau lu jadi orang baik, iris kuping gua nih, kalau alam nggak bakal buat sama lo. Percaya kalau amal perbuatan itu akan dibantu saat lu dalam kesusahan. Dan itu nyata. Saat yang gue bilang cari gue dikeroyok, enggak di mana? Gue itu di daerah kampung Besir beneran sih. Gue di komplek, di kampung Ceni ya kan, gitu. Nah, dari situ gue oke lah, gue merasa kalah ya kan. Nah, sampai gue berpikir gue dalam waktu seminggu gue bisa nguasain 1 pohon kacang temen. Makanya sampai gue bisa terjun ke jalanan, itu gue ngerasa broken home. Gue pernah broken home ya. Awal mulanya itu ya, gue jadi broken home. Nah, dari situ gue bisa mulai kenal dunia minuman, kenal dunia jalanan, kenal dunia ya, sampai kenal dunia narkoba lah ya. Ini itu semua masa lalu, nggak usah jangan dicontoh. Nggak baik, semua nggak baik. Gue nih masih hidup, sangat hidup. Gue yang ngerasain, gue yang ngalamin. No good tuh kata orang negro, beneran dah. Dari sejak kejadian itu, pada akhirnya gue punya, dalam waktu dekat gue bisa punya banyak teman. Dimana-mana gue bisa punya banyak teman. Dengan apa? Dengan cara gue bisa bersosialisasi dengan mereka, bisa dengan beradaptasi dengan baik, bisa dengan bergaul dengan baik, walaupun apapun gue korbanin. Ya. Nah, dari situ gue banyak mengenal namanya dunia lapangan. Nah, untuk dunia jalan yang baik yang gue alamin, ya kan, itu baik cerita sebenarnya loh, ya. Itu dari semua yang ada di jalannya gue alamin, sampai gue tidur di terminal, sampai gue ngamen nggak pulang, sampai gue mulai merasa pengen ditato, ya. Itu gue sampai gue bener cinta dunia musik, ya kan. Itu bener dari jalanan, dan jalanan emang bukan sandaran. Jalan bukan hayalan, jalan ada kehidupan. Ya kan? awal mula lu ditato di mana ya? Tangan kaki. Awal mula gue ditato itu 3 SMP. Jepang. Ya. Gue juga main musik, jadi emang gue suka, dan emang dari situ gue juga suka gambar, makanya gue suka seni tato. Jadi jangan pernah menegatifkan namanya tato. Tato itu bukan jadi apa-apa buat kalian. Tato itu bukan negatifkan hidup. Tato itu bukan pandangan hidup yang harus bilang, oh tato itu jahat. Enggak, percaya, gue tatoan, hati gue pink, asli, hati gue pink. Lu sindir gue nangis. Lu ngelirik gue sedih. Dalam arti kenapa? Jangan deh. Pasti dalam arti gini loh, ya. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang orang lakukan, lihat, dengar, dan rasakan aja. Jangan ada namanya bully, jangan ada namanya hina-hinaan, jangan ada namanya ikut-ikutan, jangan ada namanya arogansi, jangan. Karena buat apa? Ini sih kalau jadi teman, ya, equality. Dan jangan pernah narkoba kalau lo nggak mau rugi selama, ya. Terus Ten, kira-kira Ten, itu baru sedikit cerita gue Ten. Kalau cerita lu gimana? Yang udah pernah lo alamin dah. A few moments later. Gue cerita gue. Oh iya. Ya pertama gue turun ke jalanan sih awalnya ya penghong tuh ya. Ini juga bang. Iya. Rata-rata banyak kan gitu. Pertama gue turun ke jalanan itu pas gue sekolah SMP. SMP gue ngelanjutin, gue penghong, orang tua gue pisah. Gue sempat ke jalanan, gitu sama jalanan. Gue sampai hampir 4 tahun 5 tahun lah lebih gitu. Di jalanan sampai pulang-pulang ya kan. Itu emang gak jujur jadinya ya, mau udah bertahun-tahun ya kan. Kan ketangkep bareng kita. Oh iya ya,
Ini bayaran ya? Iya, bayaran. Oh iya pemirsa tuh jangan lupa tuh. Ngamen bareng kita ini, ngamen bareng. Itu kita yang nggak bisa bareng. nggak bisa kita pungkiri ya. Emang itu ada satu orang lagi sih emang. Orang lagi. Itu lagi asik ngamen. Neng, satu polisi itu nanti kita begini. Kecil. Ya. Kita ditangkap. Ya, tapi emang program mereka baik untuk kita tuh. Gimana tuh mereka programnya kan kita tuh? Mengarahkan kita sih ya, mengarahkan jauh dari kriminal, gimana? Bahkan Sama kira kita dikumpul di mana? di Polres Blok A. Polres Blok A ya, ya selatan ya. Ini lu yang kentut dulu, inget nggak lu? Yang kentut. Yang bener loh. Iya. Emang gua. Lu emang ada lagi. Wah, pemirsa bener-bener ya dia. Emang gua sih. Jadi tuh gini ternyata. Itu konyol, sumpah konyol. Jadi emang kita dikumpulin nih. Kumpulin di tengah Itu di lapangan Polres di Jakarta Blok A. Selatan. Itu Polres Jakarta Selatan ya. Di Blok A lokasinya. Itu dikumpulin. Tapi kita nggak tahu nih, jadi kita kena rajit, hanya tidak kena rajit tempat aja kan. Itu mereka membuat laporan untuk media juga. Semua barang bukti yang ada dikumpulin oleh Kapolres sana ya kan. Nah itu kita dikumpulin. Pertama sebelum gue punya cerita lucu nih ya. Itu kita kumpul di lorong nih, kita naik di atas ya. Kita nongkrong nih ya Ten ya. Nongkrong udah kayak ini udah kayak bebek, ngantri dek tuh nggak ya? Ya lah. Iya jongkok juga inget. Iya udah tuh programan jongkok. Gue mules. Nah dengan muka datar gue, dengan muka Posisi kita di lapangan dikumpulin. itu kan? belum. Itu kita masih di atas. Kita masih di lorong tuh, lorong atas yang ada orang tangannya di borgo gitu ya. Nah jadi itu gue mules, gue nggak peduli itu mau semua penjahat ya kan, kita semua manusia sama. Ini asal kita bisa ya sambil peran lah dalam tempat itu ya kan. Nah tiba-tiba gue buang angin nih, ya kan. Gue juga diem aja nih ya kan, tapi dengan cara gue ngalihin, kita yang diset, ya gue ngalihin ke dia ya kan. Jadi lu lempar, yang sangkanya gue yang Lempar batu sembunyi tai, salah sembunyi tangan maksudnya ya kan, dia gitu. Jadi gue kentut, apa yang terjadi? Itu satu lorong kebawaan semua ya kan, ya kan? Nah itu tuh benar-benar apa yang dipukul ya? enggak, pikiran gue itu ya ujungnya ke gua ya kan, pikiran gua ya orang-orang sel gimana sih kan orang-orang dalam Itu belum tahu yang main penjara. main tendang dah pokoknya. Tuh belum. Inget itu waduh dulu pasti di mob dah. Nah, yang kedua lagi pas kita dikumpulin nih di lapangan Itu nih. kentutnya bukan sekali lagi. Sekali-kali. Oh my god. Men, emang kentut itu indah men. Kentut itu indah sumpah. Lu gak kentut, penyakit di perut, ya nggak? Jadi gimana? Lu lihat juga lah. Mana ada sebuah pantun ya. Kentut itu angin, masang balikin. Kenapa nggak dibalikin kentut gua? Nabok mau lu. Jadi nih udah pasti kumpulin nih. Itu tuh Kapolres lagi ngomong, media pada nyorot. Wah kentut tau nggak? Ini bener nggak gitu? Dia spontan pada begini. Dia spontan begini ya. Dan gue juga pura-pura begini ya. Nah, gimana cara tuh? Yang males sih itu orang-orang pada ngeliatin gua bukan dari lu. Oke lanjut. Jadi sekitar 50 lebih orang itu dikumpulin di Polres Blok A ya, lapangan. Dikumpulin, kita suruh duduk jongkok. Nah di situ jadi dijajarin dari ketangkap di mananya, kasusnya apa, ya lihat nggak? Lagi pas di mobil itu lu inget nggak waktu pas Kapolres ngomong, lagi pas dia lagi di media ngomong, Iya, boleh bukti ya. pada fokus, nah dia kentut nih, kan sekali 2 kali doang kan? Iya. Wah itu gue bener-bener mulus deh. Hidro ke polisi di mobil tuh ya. Itu nggak di mobil aja. Tapi buat lo para cewek yang nonton di rumah, cowok yang barang kentut itu cowok yang oke. Cowok yang barang kentut kalau kata dari mantan sebelumnya nih kan. Mana ada lagu terima kasih kalian barisan para mantan. Ya. Itu kalau kentut sembarangan kata mantan gua. Itu cowok ya. Dan lagi emang ya gitu adanya. Apa lu jaim kentut aja lu jaim kan, kecuali ada etika yang harus lu hindari dalam sebuah kentut itu ya kan. Misal lu lagi sama keluarga lu kentut barengan ke kelas, sama kawan, sama temen deket, sama pacar ya, kentut aja. Walau lah bebas lah ya kan. Lu berkentut di depan buktiin lu. Nah bagus berarti buat cewek-cewek. Dan kita ini jomblo sejati men. Masih belum ada cewek beruntung dapetin kita. Ya kan? Dulu. Lanjutin cerita lu. Banyak tuh perjalanan nongkrong sama anak-anak pang dulu tuh ikut
gue pertama suka sama punk itu solidaritasnya satu. Pertama, satu itu ya solidaritas, kedua asik